Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abil Rahman. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai naskah. Nah, ini naskah itu merupakan suatu tulisan eh, yang isinya berupa suatu ilmu atau bahkan di dalamnya berisikan seperti naskah yang bertuliskan lafaz Al-Quran atau yang lainnya seperti itu. Dan hal yang terjadi saat ini, naskah mengalami degradasi, yakni bukan hanya lagi ditulis akan tapi melalui sebuah tulisan naskah saat ini sudah langka. Dan dari tulisan tersebut, selain mengalami degradasi atau degree kan artinya derajat ya. Maksudnya di sini adalah degradasi dari naskah yang pertama ditulis yang sesuai makna atau mengalami rekonstruksi pemaknaan dari suatu ilmu yang telah ditulis oleh penulis sebelumnya, yakni tujuan ilmu itu ditulis untuk menyampaikan suatu hal yang berkaitan dengan ilmu. Contohnya ada ilmu laduni, atau jikalau kita perhatikan ilmu yoga dalam keilmuan apa ya? Keilmuan yoga orang India itu beda sama ilmu yoganya orang Cina, di mana Cina itu punya aliran Shi itu artinya suatu aliran yang putih. Nah, aliran putih ini suatu elemen yang ilmunya itu akan ditulis oleh penerusnya yang mempelajari ilmu tersebut. Akan tapi karena degradasi di awal tadi, pentingnya sebuah penulisan naskah itu ditulis dengan suatu langkah, yakni membentuk suatu ruangan yang disebut dengan skriptorium. Nah, skriptorium ini bukan kayak skripsi ya. Kalau skripsi itu kan lebih garingnya adalah kita harus menulis sesuai teori orang lain dengan menganalisa teori tersebut cocok gak gitu. Sedangkan untuk skriptorium, skrip artinya sebuah manuskrip, sedangkan torium sendiri seperti auditorium. Kalau auditorium kan itu tempat rapat atau segala hal, tapi gak usah bahas itu deh. Yang terlebih lagi, skriptorium adalah suatu tempat untuk penulisan naskah, penyalinan naskah. Nah, gak tahu kenapa kalau kita nyalin naskah itu kita harus mendengarkan ceramah orang yang di depan kita, atau itu disebut dengan guru kita. Guru yang sudah mengajarkan kita dengan ilmu-ilmunya seperti itu. Nah, guru ini bukan hanya tidak tinggal diam, guru ini menafsirkan atau mengkaji ulang maksud dari isi makna manuskrip tersebut atau isi naskah tersebut. Kan ditulis. Nah, kalau ditulis itu kan bukan tulis, mari kita main sambil tulis ya, itu lagu. Dalam tulisan tersebut kita itu menulis naskah dari guru kita, entah itu semisal si A menurunkan ilmu kepada kelompok tim B itu dengan cara si A membaca naskahnya, membaca manuskripnya. Nah, setelah itu si A memberikan makna atau maksud naskah ini ditulis, atau misal paragraf pemilihan kata A atau pemilihan diksi ini bertujuan seperti apa. Sedangkan di dalam suatu naskah, yakni naskah apa aja sih? Banyak sih sebuah naskah itu. Kalau naskah kuno, terlebih lagi di
tanah Jawa itu kan biasanya ada babatan Sunda, babatan Jawa, ada soto babat dan lain sebagainya. Kok bahas makanan, sorry. Jadi gini, suatu naskah itu ditulis bertujuan untuk memberikan suatu ilmu atau menceritakan kejadian masa lampau yang menjadi sebuah sejarah untuk dijadikan sebuah pembelajaran. Nah, di situ kan terdapat ilmu juga gitu. Sedangkan untuk beberapa aliran naskah ini tulisannya beda-beda gitu. Kalau di Jawa sendiri, suatu hal untuk di Nusantara sendiri, suatu hal yang berada dari asing atau dari negara Arab atau bangsa lain atau bangsa jin atau bangsa-bangsa atau sebangsa lain-lainnya, sebangsa-bangsa itu dah pokoknya, itu harus dipribumisasikan seperti itu. Sebagaimana hasil wawancara saya dengan Cak Cit. Cak Cit itu merupakan seseorang yang punya naskah kuno, akan tetapi naskah kunonya saya lupa, gak boleh dipinjam sih, soalnya susah juga nyari naskah kuno, langka. Nah, dari kelangkaan tersebut, naskah kuno ini perlu diadakannya sebuah digitalisasi. Digitalisasi naskah ini menurut saya sendiri itu penting karena yang dikaji dari naskahnya itu adalah kodikologi, isi dari naskah. Naskah ini menceritakan apa? Naskah ini berisikan apa? Naskah ini penting nggak? Seperti itu. Misal ada suatu naskah yang menceritakan sebuah stupa, seperti itu, atau sesembahan, atau pohon beringin itu menimbulkan atau menyimbolkan sebuah pohon partai beringin, yakni seperti Golkar atau sorry gak usah bahas partai, soalnya di sini bahas naskah, sorry. Jadi seperti itu contohnya, kayak pohon beringin, kayak banteng, bahas partai lagi, sorry. Kayak pohon beringin, yang ditulis pohon beringin ini di bawahnya mengandung sebuah sumber air yang segar atau memberikan sebuah kehidupan bagi tanaman di sekitarnya. Seperti contohnya, semisal ada sumber air di bawah pohon beringin, sumber tersebut dapat menghidupi, seperti contohnya tadi di sawah atau yang lainnya, seperti itu. Dan hal tersebut tidak diceritakan dalam suatu naskah, akan tetapi dalam naskah Jawa kuno hal tersebut diceritakan bagaimana kita pentingnya untuk berkerabat dekat sekali dengan alam, seperti itu. Akan tetapi mungkin alam sudah bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Kayak lagunya Ebit ya. Sorry. Jadi gini, selain kita bahas naskah dan skriptorium atau tempat penyalinan naskah, nah isi naskah ini penting untuk dipelajari, yakni adalah kodikologi. Bukan kodomo teman baikku, itu kan lu yang gak bisa jadian sama dia gitu. Skip lah. Oke, next. Lanjutnya kita bahas naskah kuno dan naskah modern. Ini perbedaannya di mana? Kalau naskah kuno itu diketik, bukan diketik, tapi ditulis tangan, karena namanya juga kuno ya. Jadi peralatan sederhana yang saya dapatkan informasi dari Cak Cit, yakni orang yang memiliki naskah kuno memberitahukan bahwa tinta itu dapat dibuat dari asap lampu template, lampu istilahnya ya lampu yang waktu dulu masih gunain minyak gas gitu ya, yang diperbesar. Nah, asap hitam ini ditutupin, atasnya itu ditutupin ya paling sekitar 1 meter lah, soalnya suatu pembakaran itu memerlukan adanya oksigen. Jadi tutup asap ini ditutupi di atasnya sekitar 1 meter lah, tuh biar asapnya
ditutup dengan apa ya, daun pisang. Nah setelah itu daun pisang tersebut pagi harinya diturunin atau kayak dibersihkan buat jadiin tinta. Nah itu nanti diproses sama daun, bukan daun tapi kulit jeruk bali dan apa itu saya lupa satu. Nah itu dia perbedaannya dengan naskah sekarang. Kalau naskah sekarang tinggal stick print oke gitu, dan bisa diperbarui juga tentunya. Sedangkan naskah kuno ini artinya di mana sih, kodikologinya bahas apa gitu. Nah sedangkan aspek dari naskah itu gak dibaca dari seberapa lama tahun dia dibuat atau tahun dia tulis, akan tapi yang dilihat adalah isi naskahnya itu membahas tentang apa, seperti itu. Nah dalam bukan, dalam naskah kuno itu biasanya ada beberapa jenis kertas, yakni yang pertama dluang, yang kedua yakni lontar, yang ketiga ini ada yang namanya apa ya, naskah tentang penulisan naskah, yakni dari kertas Eropa. Kertasnya itu ada berbentuk apa ya, bukan berbentuk, tapi kertasnya ini, kertas Eropa ini terdapat motifnya gitu. Kalau kertas Eropa biasa terdapat besar seperti ini ya, ini garis-garisnya, garis lurusnya, dan ini kotaknya. Jadi setiap garis itu terdapat kotak berapa, 1 inci, sekitar segitulah. Oke, sekian dulu dari saya pembahasan tentang naskah. Selanjutnya kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih, saya Guntur Firman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.